Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara melakukan settingan di Facebook profesional agar bisa dijangkau luas dan mempercepat jumlah followers. Sebagian besar dari kita yang mengalami minim interaksi pada status dikarenakan jumlah teman yang masih sedikit, teman yang tidak relevan, kurang membangun personal branding, dan kurang rajin berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Sebagaimana ilmu cermin, bila Anda ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukan baik orang lain terlebih dahulu. Nah, oleh karenanya ada sejumlah cara yang akan saya pandu di video ini agar akun Facebook profesional Anda cepat berkembang visibilitasnya, bisa dijangkau luas dan cepat mendapatkan jumlah followers. Semuanya akan saya bahas secara tuntas di video ini. Pastikan Anda menyimak videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial started. Oke, untuk langkah awal melakukan settingan di akun Facebook profesional, tentunya kita masuk dulu di akun Facebooknya ya. Dan di sini Anda diwajibkan menggunakan aplikasi Facebook seluler ataupun Facebook biru ya, bukan Facebook Lite. Oke, kita buka. Nah, untuk melakukan settingan di akun Facebook profesional agar bisa meningkatkan visibilitas, memperluas jangkauan, serta menambah jumlah followers, Anda bisa lakukan trik yang berguna ini ya, karena disinilah awal mula akun Anda akan bisa berkembang ya. Jika hal ini tidak Anda lakukan, maka jangan berharap akun Facebook profesional Anda bisa berkembang, bisa dijangkau luas, dan bisa mendapat teman dan jumlah follower yang banyak. Oke, kita bisa klik di menu navigasi atau menu baris 3 pojok kanan atas ini ya, atau yang biasa disebut menu hamburger. Kita klik. Kemudian di sini ada menu gerigi ya, kita bisa klik. Selanjutnya Anda bisa gulir ke bawah ya. Nah, di sini Anda perlu fokus di bagian pemirsa dan visibilitas. Anda bisa klik di bagian bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda. Anda buka, kemudian di bagian pertama paling atas, siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda setting semua orang ya. Anda harus menyetingnya ke semua orang agar Anda bisa mendapatkan semua teman ya, termasuk juga followers. Ini Anda klik semua orang. Kemudian di bawahnya, siapa yang bisa melihat daftar teman Anda setting saja ke publik ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada siapa yang bisa mencari Anda menggunakan alamat email yang Anda berikan. Saya sarankan Anda menyetingnya ke hanya saya ya, karena kalau untuk email ini sangat rawan disalahgunakan seperti pencurian akun, pembajakan atau hack ya, dan penyalahgunaan yang lainnya. Di sini saya pilih hanya saya ya untuk email agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di bawahnya siapa yang bisa mencari Anda menggunakan nomor telepon yang Anda berikan. Ini opsional ya, tergantung dari aktivitas dan basic Anda sebagai apa. Biasanya kalau Anda seorang online shop ataupun seorang bisnismen, Anda selalu memperlihatkan nomor HP Anda ya. Di sini saya pilih semua orang seperti ini ya, karena sejauh ini ketika saya memperlihatkan nomor HP ke semua orang, tidak ada sama sekali kejadian yang tidak diinginkan ya. Malah justru sangat bermanfaat ya, ketika ada teman lama yang kesulitan mencari saya, menghubungi saya, mereka mendapatkan nomor HP saya di profil Facebook saya ya. Tapi ini terserah Anda ya. Bagi Anda yang tidak ingin nomor HP-nya diperlihatkan oleh semua orang, bisa Anda pilih hanya saya. Untuk nomor HP saya pilih aja semua orang ya. Kemudian di sini ada izinkan mesin pencari di luar Facebook untuk menautkan ke profil Anda. Tentu saja di sini saya aktifkan ya, karena dengan demikian mesin pencari di luar Facebook seperti Google, Chrome, Opera dan yang lainnya bisa mencari dan menautkan ke profil akun Facebook kita ya. Di sini ada keterangannya, ketika pengaturan ini aktif, mesin pencari akan menautkan profil Anda ke hasilnya. Ketika pengaturan ini nonaktif, mesin pencari akan berhenti menautkan ke profil Anda. Tetapi ini mungkin memakan waktu ya, jadi tidak langsung ketika Anda menonaktifkannya. Profil Anda tetap bisa ditemukan di Facebook jika orang mencari nama Anda. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya adalah izinkan profil Anda disarankan kepada orang yang melihat profil serupa. Ini wajib kita aktifkan ya. Ketika ada followers, pengikut ataupun teman yang gemar melihat konten ataupun postingan yang serupa dengan postingan kita, maka postingan kita akan disarankan ke Facebook mereka ya. Jadi ini sangat membantu untuk menambah jangkauan pemirsa dari semua konten yang sudah kita posting ya. Di sini ada keterangannya, kami bisa menyarankan profil Anda kepada orang-orang yang saat mereka membuka profil lain yang serupa dengan profil Anda, sebagai gantinya kami akan menampilkan profil serupa di profil Anda. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita bisa back ya. Kemudian yang kedua adalah di bagian postingannya. Di
Di sini ada opsi siapa yang bisa melihat postingan Anda selanjutnya. Ini kita setting publik ya. Di sini ada keterangannya, pemirsa default Anda diatur menjadi publik. Ini akan menjadi pemirsa untuk postingan di masa mendatang. Tapi Anda selalu mengubahnya di postingan tertentu. Mungkin ada postingan yang bersifat private ataupun hanya orang-orang tertentu, maka bisa saja Anda merubah privasinya ya, dari yang publik menjadi teman atau teman dari teman atau hanya saya ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya setting ke publik ya. Kita lanjut, kita back ya. Selanjutnya di sini ada cerita, kita bisa buka. Dan di sini ada beberapa pilihannya. Oke, untuk privasi cerita kita bisa buka. Kemudian di sini kita wajib memilih di publik ya. Karena story juga bisa meningkatkan engagement, meningkatkan visibilitas dan juga meningkatkan interaksi ya terhadap para pemirsa, teman ataupun followers ya. Kemudian di bawahnya ada komentar. Komentar ini wajib Anda aktifkan ya. Saat ini aktif untuk semua cerita agar terjadi interaksi dan juga engagement atau komunikasi dua arah ya antara Anda dengan pemirsa, teman ataupun followers. Kemudian di pengaturan lain ada cerita yang disenyapkan. Di sini tidak penting ya, saya tidak perlu senyapkan karena semua cerita ataupun story yang saya bagikan itu adalah story yang bersifat promosi ya. Jadi nggak perlu disenyapkan demi untuk mendapatkan banyak pemirsa dan juga atensi dari para penonton, followers ataupun teman ya. Selanjutnya di sini jika akun Anda sudah disinkronkan atau sudah terhubung dengan akun Instagram, Anda bisa mengaktifkan selalu bagikan ke Instagram ya untuk story ataupun cerita Anda di Facebook. Jika Anda mengunggah cerita di Facebook, maka cerita tersebut bisa langsung terupload di cerita Instagram ya. Jika Anda mengaktifkan fitur ini ya, saya aktifkan saja karena pada momen tertentu terkadang kita melihat teman yang jarang aktif di Facebook tapi dia aktif di Instagram ya. Jadi ini untuk membantu juga memperluas jangkauan dari story ataupun cerita yang kita bagikan atau yang kita upload ya. Walaupun teman yang tidak pernah aktif di Facebook, maka mereka akan bisa melihat postingan story Facebook Anda ya. Anda bisa lihat juga di akun Instagram saya, ini username-nya. Jika berkenan Anda bisa follow juga. Kita lanjut, kita back lagi. Selanjutnya di bawahnya ada opsi berbagi ya. Kontrol tempat cerita Anda bagikan. Kita klik. Izinkan orang lain untuk membagikan cerita publik Anda ke ceritanya sendiri. Cerita akan menyertakan nama lengkap Anda dan tautan ke cerita asli. Orang tersebut mengendalikan siapa yang bisa melihatnya. Oke, di sini saya izinkan ya. Ini penting juga ketika kita mengupload cerita atau story di Facebook, kemudian ada orang membagikannya, kita izinkan saja. Justru itu sangat membantu memperluas jangkauan. Apalagi ketika kita mengunggah cuplikan misalnya konten reel agar bisa dilihat oleh semua orang, maka opsi ini bisa bermanfaat ya ketika teman membagikan ulang atau merepost cerita Anda di story mereka. Dan jangan khawatir, walaupun story Anda dibagikan ke cerita orang tersebut, tapi kredit ataupun nama Anda akan tercantum di story tersebut ya. Saya klik izinkan, kemudian di bawahnya izinkan orang untuk membagikan cerita jika Anda menyebutnya. Kalau di Instagram seperti mention ya, di Instagram ketika Anda mengupload story dan menandai orang-orang tertentu, maka orang tertentu bisa membagikan ulang atau merepost story Instagram Anda. Nah, di Facebook juga sama. Di sini kita klik izinkan ya, ini penting sekali. Selanjutnya kita back. Kemudian di bawahnya ada messaging option ya, kendalikan siapa yang bisa membalas cerita Anda. Kita buka dan di sini kita aktifkan ya, izinkan pengikut membalas cerita Anda. Kita aktifkan ya, ini penting untuk menjaga engagement atau komunikasi dua arah ya. Oke, kita back. Di bawahnya ada arsip cerita, simpan cerita Anda secara otomatis setelah menghilang. Nah, di sini Anda bisa mereview ataupun melihat kembali cerita-cerita lama yang sudah pernah Anda post ya. Karena sejatinya untuk cerita ataupun story ini hanya bertahan 24 jam ya. Sama seperti di story Instagram juga. Jadi setelah 24 jam berlalu, maka story tersebut akan hilang. Nah, manfaat dari fitur arsip ini akan mereview kembali atau melihat semua konten yang pernah Anda upload di story, sekedar Anda lihat-lihat untuk mengenang ataupun bisa Anda repost kembali ya. Ini kita aktifkan simpan arsip ya, dan nanti Anda bisa melihatnya di menu pengaturan ya, di bagian arsip ya, ataupun di menu log aktivitas ya. Oke, selanjutnya kita bisa kita lanjut. Di bawahnya ada cerita yang Anda senyapkan, kita bisa klik di sini. Ini hanya pemberitahuan. Di sini saya juga belum pernah mensenyapkan cerita ya. Oke, kita back lagi ke menu awal. Selanjutnya adalah segmen halaman. Di sini kita bisa melihat rekomendasi profil dan juga apakah profil kita direkomendasikan ataupun mendapatkan pelanggaran atau tidak. Kita bisa klik di sini, lihat. Nah, di sini direkomendasikan ya, ada icon bintangnya. Ketika Anda melihat keadaan atau kesehatan profil Anda bisa klik di sini ya.
Oke, di sini profil bisa direkomendasikan ya. Artinya profil ini masih bersih, tidak ada pelanggaran apapun dan memenuhi syarat untuk monetisasi ya. Kita lanjut lagi ke menu awal tadi. Selanjutnya adalah video reel ya. Kita bisa buka untuk video reelnya. Di sini ada pertanyaan ataupun opsi ya. Izinkan siapapun untuk meremik reel publik mendatang Anda. Saya izinkan kalau untuk remik ya. Yang penting jangan untuk di re-upload. Lagi pula kalau mereka re-upload pasti terkena pelanggaran ya. Aktifkan saja nggak apa-apa. Toh ini bermanfaat juga. Kemudian selanjutnya, izinkan orang lain membagikan reel Anda ke cerita mereka. Ini saya aktifkan ya, saya izinkan karena ini sangat bermanfaat juga. Ketika ada orang lain membagikan video reel kita ke cerita mereka, walaupun saya sudah mengizinkan orang lain untuk membagikan reel ini, ketika saya memposting sebuah video reel, tapi saya tidak memberikan tag atau menandai orang lain tersebut atau mention orang tersebut, maka orang tersebut juga tidak akan bisa membagikan reel kita ke cerita mereka ya. Seperti itu, sama seperti ketika orang membagikan story atau merepost story kita ke story mereka, tetap mereka harus kita tandai dulu ya, sama seperti di Instagram juga. Oke, selanjutnya untuk pemirsa default reels kita pilih yang publik ya. Jangan sampai pilih teman kecuali, apalagi kita pilih hanya saya. Ini pastikan dalam keadaan publik ya. Jadi dengan disetting ke publik, maka untuk video reel kita bisa dilihat secara luas ya, baik orang-orang yang ada di dalam daftar pertemanan kita, orang-orang yang ada di dalam daftar follower kita, maupun mereka yang tidak sama sekali berteman dengan kita, mereka bisa melihat video reel kita ya. Apalagi jika video reel yang kita upload mempunyai kualitas yang bagus dan video reel itu cukup menghibur, informatif, serta memberikan manfaat untuk para penonton, maka semakin banyak orang mengklik, semakin luas jangkauannya ya. Apalagi ketika ada interaksi seperti komen, like, ataupun follow, maka Facebook akan semakin ngeboost video Anda ya, sehingga video Anda akan selalu terangkat, visibilitasnya akan terus naik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada pengikut dan konten publik. Kita buka yang dapat mengikuti saya. Di sini kita setting publik ya. Kemudian kita lanjut di bawahnya, siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa Anda. Saya setting publik. Kemudian siapa yang bisa melihat orang, halaman, dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Saya setting ke publik juga. Kemudian selanjutnya komentar postingan publik. Kita setting publik ya. Selanjutnya di sini ada notifikasi postingan publik. Kita setting publik ya. Kemudian di bawahnya ada info profil publik. Di sini saya pilih publik aja ya. Oke, selanjutnya di sini ada opsi tampilkan komentar yang paling relevan dulu. Oke, ini penting juga ya kita aktifkan agar ketika kita mengupload video ataupun memposting sesuatu, maka komentar yang berkaitan dengan postingan kita ataupun uploadan video kita itulah yang akan muncul terlebih dahulu ya. Jika peringkat komentar aktif, Anda akan melihat komentar yang paling relevan untuk postingan Anda ya. Ini semacam memfilter juga, bukan membatasi ya. Jadi memprioritaskan dan memberikan apresiasi kepada penonton yang benar-benar mengikuti apa yang kita posting ya. Kemudian pratinjo di luar Facebook. Oke, kita aktifkan juga. Kita lanjut, kita bisa kembali. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di profil dan penandaan ya. Kita buka. Untuk profil dan penandaan di sini ada beberapa opsi ya. Kita mulai dari yang paling atas, siapa yang bisa memposting di profil Anda. Tentu hanya saya ya. Saya tidak akan mengizinkan orang lain apalagi publik untuk memposting di profil saya ya. Siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil Anda. Di sini saya pilih aja teman ya. Oke. Izinkan orang lain untuk membagikan postingan Anda ke ceritanya. Kita aktifkan ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di profil Anda. Di sini saya pilih teman aja ya. Kemudian di bawahnya lagi, ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin Anda tambahkan ke pemirsa postingan jika mereka belum bisa melihatnya. Di sini saya klik teman aja ya. Kemudian yang terpenting adalah ini ya, peninjauan. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di Facebook. Ini Anda wajib aktifkan ya, agar Anda bisa memfilter dan menyeleksi mana-mana postingan yang baik dan postingan yang tidak baik yang ingin ditandai di profil Anda ya. Jika itu postingan tidak baik, pelecehan, kekerasan ataupun pornografi, Anda bisa menghilangkannya ya, tidak membiarkannya untuk tampil di profil Facebook Anda ya. Di bawahnya adalah tinjau postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil Anda. Ini kita aktifkan ya, sama seperti ini ya. Ini menandai nama Anda di Facebook. Kemudian di bawahnya postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil Anda. Jadi Anda bisa menyeleksi apakah diizinkan atau tidak sebelum postingan dari teman yang menandai Anda dipublikasikan ya. Oke, lanjut, kita bisa back lagi.
Selanjutnya, salah satu trik untuk memperbanyak jumlah follower. Untuk langkah awal, Anda perbanyak dulu jumlah teman ya. Karena di Facebook ini untuk jumlah teman hanya dibatasi sampai 5.000 teman ya. Jika akun Facebook Anda sudah limit sampai 5.000 teman, maka jika ada orang lain yang mengajukan permintaan pertemanan, Anda biarkan saja, tidak usah Anda konfirmasi, maka nanti akan berubah menjadi follower atau pengikut ya. Jadi itulah salah satu trik jika Anda ingin memperbanyak jumlah follower, maka sebaiknya Anda perhatikan dulu jumlah pertemanannya ya, sampai limit 5.000. Karena sebenarnya untuk mencari teman itu lebih mudah dibanding mencari followers ya. Seperti itu ya teman-teman, salah satu triknya untuk memperbanyak jumlah follower. Selanjutnya, Anda bisa fokus dan konsisten mengupload konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang berkualitas, menghibur dan memberikan value untuk para penonton ya. Sehingga dengan sendirinya penonton akan memfollow ataupun mengikuti akun Anda. Karena akun Facebook Anda dianggap menarik dan bisa memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh para penonton. Oke, saya rasa itu aja ya tips lakukan settingan agar akun Facebook profesional kita dijangkau luas, mendapatkan visibilitas dan mempercepat untuk mendapatkan jumlah followers ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.